Untuk teknis dari prodi, saya belum tahu ya. Jadi apakah prodi misalnya begitu pertemuan ke-8 itu menerima list dari dosen-dosen medlit, kemudian langsung membagi dosen dan kemudian langsung juga memberitahu ke mahasiswa ya, sehingga mahasiswa bisa langsung kontak dosen misalnya. Itu teknisnya saya nggak tahu berapa lama. Anda mungkin katakanlah dalam 1 pekan lah, nggak akan terlalu lama juga gitu. Katakan dalam 1 pekan itu Anda sudah mendapat sudah desain dosen yang akan menjadi dosen pembimbing misalnya, berarti kan bisa langsung dihubungi gitu ya. Dan itu misalnya masih di sekitar sini nih ya, pekan pertama November. Masih ada waktu lah, November, Desember ya, masih ada waktu 2 bulan untuk menyusun proposal baru. Saya pikir sih kalau di sini Anda nanti mengambil jurnal, kemudian mensintesis, kemudian mengambil fenomena, mensintesis fenomena juga, kemudian mulai membangun rangka berpikir gitu ya, mengumpulkan teori apa nih yang mau dipakai. Saya pikir kalau di sini benar-benar kita menggunakan waktu, kalaupun di sini misalnya Anda harus mengubah judul, Anda sudah punya experience yang di sini, ini nggak akan lama gitu. Untuk bikin lagi dari awal tuh nggak akan lama. Nah, dan Anda harus banyak baca. Menulis itu kita akan kering ide kalau kita nggak baca. Dan dari mana kita bisa nulis suatu proposal ya, bisa menyusun suatu proposal kalau kita nggak membaca penelitian yang sebelumnya, gitu, yang sudah pernah dilakukan. Nah itu nanti saya jelaskan, gitu ya. Oke, ada lagi? Belum ada ya? Oke, kalau belum ada saya lanjut. Nah saya akan mulai masuk ke materi ya. Sebentar saya buka dulu atau penelitian-penelitian sebelumnya ya. Kemudian Anda mengembangkan rangka pemikiran dan merumus hipotesis. Nah, kemudian ini ya, kalau Anda lakukan satu dan 2. Ini aja udah bab 1 dan bab 2 gitu. Makanya yang saya bilang tadi, sebenarnya cepat kok gitu. Kalau Anda tahu bagaimana bukan mengerjakannya ya. Dan tips dan triknya. Kemudian harus juga menyusun terkait dengan yang nomor 1 ini, nanti harus menyusun matriks. Matriks ini terdiri dari fenomena yang tadi ya. Fenomena tuh nanti dibuat yang seperti apa nanti saya tunjukkan. Kemudian teori ya, kajian teori dan review studies-nya. Nah, ini harus dibikin matriks. Nanti bikinnya gampang kok di Excel aja. Kemudian baru yang ketiga nanti Anda harus menentukan ya desain penelitian akan seperti apa. Kemudian ya bagaimana olah data dan deskripsi.
hasil. Kemudian yang terakhir itu baru menyelesaikan laporan. Menyelesaikan ini bab itu berarti sampai bab ini ya. Kemudian lagi oke, sampai bab 5 selesai gitu. Ini kurang lebih nanti yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Jadi aja supaya gambarannya dari sekarang, jadi begitu tutup kelas sudah tahu apa yang harus dilakukan ya. Kan nanti saya nanti tahu lebih rinci. Oke. Sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Belum ada? Oke. Saya lanjut ya. Tapi sebelum saya lanjut, break dulu 2 menit ya. Saya belum sempat minum tadi. Saya ambil air dulu sebentar ya. Yang mau ngambil air dan cemilan juga silakan. Nggak mesti serius-serius amat kok. Yang penting Anda kerjakan. Udah serius-serius ngedengerinnya, udah gitu sakit. Yang penting ada kepala. Selesai ini malah nggak mau ngapa-ngapain. Kayaknya yang dibilang Bu Sinta terlalu sulit. Jadi saya lebih baik tidur aja. Gitu ya. Nanti akhirnya ditunda-tunda akhirnya nggak jadi-jadi. Oke, sebentar ya, 2 menit ya. Ibu. Baik, kita lanjut ya. Saya share screen lagi ya.
ya. Nah, apa sih penelitian itu ya? Teorinya, PPT-nya mengenai penelitian dan lain-lain nanti saya share ya. Secara teori apa itu penelitian, Anda bisa baca. Saya akan jelaskan yang lebih mudah Anda pahami. Jadi pada dasarnya suatu penelitian adalah kita melihat satu gejala ya, suatu tanda yang tanda atau gejala itu menunjukkan suatu masalah dan dia nggak biasa, rasanya di badan berbeda. Nah itu kan baru gejala ya. Sakitnya nggak kelihatan, nggak tahu sakit apa. Itu baru gejala. Gitu. Nah kan kita nggak perlu nunggu sampai seminggu sakitnya parah baru kita ke dokter gitu ya. Ketika gejala timbul, kita kan sudah berupaya untuk mencari tahu. Nah, kita mencari tahu itu dengan cara apa? Dan untuk apa kita mencari tahu gitu? Pertama, kita pasti akan mencari tahu kenapa setiap pagi padahal sudah sarapannya sama dengan si bubur itu juga gitu ya. Tapi badannya berpengaruhnya beda nih, pengaruh ke badan beda gitu. Nah, kita ingin cari tahu masalah apa yang sedang terjadi. Ada masalah apa sih gitu. Nah, kalau sudah tahu masalahnya baru kan kita bisa cari solusinya. Ya, bagaimana harus mengatasi masalah. Jadi kita cari itu, kita pikir ya, kita lakukan penyelidikan, misalnya kita mengumpulkan bukti-bukti ya. Sebelumnya mungkin kita udah susun strategi dulu. Kayaknya saya mesti cek nih. Pertama mungkin saya cek dulu apa tuh gula darah gitu ya, kemudian apa kolesterol, mungkin asam urat gitu dan lain-lain. Gitu. Nah ketika keluar hasilnya misalnya ternyata ada yang salah kan langsung kelihatan ya. Oh ternyata misalnya makan bubur terus menerus, apalagi udah kayak si Andreas tuh udah berumur, mungkin umurnya udah lebih tua dari saya kali itu. 50 tahun ada nggak Andreas? Enak jauh Bu, jauh. Ya itu saya lah misalnya gitu ya. Kan sudah berumur, metabolismenya melambat, maka menyebabkan cepat timbul penyakit kalau kita makannya nggak benar misalnya gitu. Oh ternyata pas saya cek gitu, buburnya penuh dengan emping. Nah, itu menyebabkan asam uratnya naik, misalnya gitu-gitu. Padahal pantesan gitu ya berpengaruh ke badan. Itu mending tuh cepat kita bisa cari solusinya untuk mengatasi. Tapi kadang-kadang nggak sesederhana itu. Oh ternyata semua angka-angka bagus gitu. Terus kita lanjutkan kan keingintahuan kita itu untuk menyelidiki nih ada masalah apa sebenarnya. Kemudian kita cek misalnya ini angka-angkanya tadi sudah bagus. Ini buburnya yang belikan bukan kita, mungkin kita nyuruh orang untuk minta belikan. Ini beli buburnya di mana sih? Oh ternyata beli bubur di tempat yang berbeda, gitu ya. Ternyata misalnya bubur yang baru ini dia pakai setelah ditanya-tanya ke tukangnya dan lain-lain, dia pakai micin misalnya ya, yang kita itu seumur umur nggak pernah makan itu, sehingga kalau kena micin berpengaruh, ada yang perutnya nggak enak dan sebagainya, itu ada ya, yang seperti itu. Atau misalnya kita itu sebenarnya alergi suatu zat, misalnya kacang-kacangan, nggak taunya misalnya karena buburnya dikasih kacang. Nah intinya adalah kita ingin tahu masalahnya apa gitu. Jadi ada gejala, ada tanda-tanda, itulah fenomena ya. Jadi kadang-kadang mahasiswa sampai sidang itu nggak paham fenomena itu apa. Fenomena itu gejala, tanda. Coba saya tanya, kalau misalnya
eh, eh, hari cerah nih kayak begini ya, tiba-tiba kayak mulai gelap. Itu kira-kira gejala apa tuh? Nah, kan kita udah langsung, oh kayaknya mau hujan nih, gitu ya. Begitu lihat ke langit, cek, oh iya benar, banyak awan hitam. Pantesan aja, gitu ya, menjadi lebih gelap. Nah, itu gejala, itu tanda. Jadi kalau kita, saya kalau konsultasi sama dokter ya coba anda perhatiin deh. Dokter itu akan menanyakan gejala. Ya, apa yang eh, Bu Rahma apa yang dirasa? Ya pasti kan ditanya itu dulu. Datang nih misalnya si Rahma ke dokter. Dok, saya kepala saya sakit udah 7 hari. Bu Rahma apa yang dirasa? Selain sakit kepala ya, atau misalnya sakit kepala di sebelah mana? Lebih tepatnya, apakah itu 24 jam sehari sakit kepalanya? Atau misalnya ada waktu-waktu tertentu? Apakah ada giginya yang bolong? Apakah lagi ngerjakan skripsi? Dan lain sebagainya gitu ya. Jadi itu baru akan mengenali gejala gitu. Jadi gejala itu bukan penyakit loh. Jadi kalau kata dokter, gejala itu bukan penyakit. Jadi jangan ngotot-ngotot kalau ke dokter, dok saya ini sakit kepala loh, sakit kepala. Kata dokternya, iya, tapi itu bukan penyakitnya Bu, gitu. Itu baru tanda-tanda aja bahwa ada penyakit. Enggak, saya tuh sakit kepala ngotot-ngotot gitu. Nah itu baru tanda-tanda, baru gejala. Jadi kalau misalnya nanti si siapa Nurvia misalnya mau minatnya di peminatannya apa Nurvia? Saya pajak. Pajak. Sebelum-sebelumnya udah baca nih ya, kata Menkel, terjadi penurunan penerimaan pajak, gitu. Terus, nah si Nurvia baca lagi berita lain, kata apa pejabat pajak yang lain di satu kesempatan, ketidakpatuhan masyarakat atau ketidakwarean masyarakat terhadap peraturan perpajakan nih meningkat gitu ya. Nah, itu juga baru tanda-tanda, baru gejala gitu. Nah, di benak kita tuh sudah kenapa? Kenapa gitu. Nah, jadi tanda-tanda atau gejala itu bukan penyakitnya, ya, tapi dia menandakan ada suatu masalah, ada suatu penyakit. Nah, itulah yang harus kita rumuskan nantinya. Jadi, apa yang pertama kita lakukan kalau gitu? Oke, saya pakai garis lagi ya. Pakai garis nih. Kalau saya sih cepat ingetnya gitu, cepat ingetnya, cepat pahamnya. Jadi pertama tadi kita punya peminatan, ya. Ini untuk peminatan ini kan untuk mengerucutkan kan. Kalau misalnya Anda ada di akuntansi, kan akuntansi nanti bidangnya luas lagi gitu. Ada pajak, ada akuntansi keuangan, apalagi sistem, audit, akuntansi syariah, kan ada 5 ini kalau nggak salah ya. Nah, nggak mungkin kan Anda akan 5-5-nya. Kita kerucutkan kepada mana peminatan kita. Oke, pajak misalnya. Gitu ya. Itu sudah membantu, udah sangat membantu. Nah, kemudian saya ambil contoh tadi siapa? Nurvia, pajak gitu. Nah, terkait pajak ini, kemudian apa yang harus kita cari tahu? Banyaklah membaca. Baca apa? Baca berita ya.
berita atau laporan. Laporan ini misalnya laporannya Depkel, kemudian Direktorat Jenderal Pajak, atau misalnya BI, atau mana lagi pihak-pihak terkait ya. Atau misalnya Anda juga bisa membaca dia bukan laporan ya, buletin ya. Buletin biasanya instansi ya, instansi masing-masing tuh pemerintah dia ada yang mengeluarkan buletin gitu. Kemudian dan lain-lain ya, yang intinya Anda bisa mendapatkan cerita ya, bisa mendapatkan cerita tentang apa? Tentang si pajak ya. Ada masalah apa nih di pajak? Ada isu apa nih di pajak sekarang ya. Jadi nantinya Anda mendapatkan Anda bisa menyimpulkan gejala tadi ya, gejala atau tanda atau fenomena ya, fenomena istilahnya kalau di penelitian. Nah, sudah nih kita kumpulkan, mesti berapa? Jangan satu lah, ambillah yang agak banyakan dikit ya, supaya Anda bisa juga di awal nih sudah bisa mengkonfirmasi, karena kan kadang-kadang ada berita yang ditulisnya nggak akurat. Nah itu hati-hati ya. Ada juga kan berita yang media tersebut tidak menulis dengan akurat gitu. Jadi akhirnya memberikan tanda atau gejala yang salah ya. Makanya kenapa Anda harus mengambil beberapa gitu, agak banyak. Nah kemudian apalagi yang harus dilakukan? Jadi intinya ini baca ya, browsing kan sekarang itu bisa dengan cara apa? Browsing kan, gampang aja kan, semuanya ada dalam genggaman gitu ya. Tinggal itu tadi, seret badan kita ke depan laptop, duduk, jarinya seret untuk membrowsing ini ya, apa yang kita perlukan. Nah kemudian selanjutnya apa lagi? Nah karena tujuan penelitian tadi, penelitian itu apa berarti? Penelitian adalah mengenali gejala ya, atau fenomena itu ya, gejala atau fenomena atau tanda-tanda gitu ya, untuk merumuskan bukan untuk ya, sehingga dapat merumuskan masalah ya, kita mengenali gejala tadi baru sampai sini ya, sampai sini tadi mengenali gejala nih, menyimpulkan gejala tanda fenomena itu untuk apa? Untuk merumuskan masalah apa nih yang ada di perpajakan. Kemudian untuk kemudian dirumuskan solusinya ya. Jadi kita nggak berhenti sampai oh mendung berarti mau hujan nih, ya sudah kita berhenti aja sampai situ, padahal kita mau keluar rumah misalnya. Nah kalau kita berhenti sampai situ,
kita udah tahu nih mau hujan, kemudian kita keluar rumah, kita nggak sediakan solusi ya, maka masalah kita akan tetap ada. Ketika terjadi hujan, kita tetap kebasahan. Tapi kalau kita kemudian merumuskan solusi, kita kan mikir lagi tuh kan, oh mau hujan, kita mau keluar rumah, berarti kita harus ngapain? Sedia payung. Nah, sedia payung, ya, atau apalagi? Kan ada beberapa pilihan, sedia payung, jas hujan, atau apalagi? Lahana, apalagi? Sedia payung, sedia jas hujan, atau pilihan solusi lainnya apa? Nggak keluar. Gimana, Lahana? Berteduh, Bu. Belum hujan nih, belum hujan. Kan baru kita mau keluar rumah, terus lihat langit, mendung tadi. Solusinya ada beberapa alternatif. Kita nyiapin payung, kita nyiapin jas hujan. Terus apa lagi? Apa ya? Dika? Atau ada yang punya? Oh, mungkin pakai kendaraan. Nggak jadi pergi, Bu. Nggak jadi pergi. Naik mobil, Bu. Naik mobil. Nah, itu kan beberapa pilihan solusi tuh. Nggak jadi pergi itu maksudnya kita reschedule, ya. Bisa nggak di reschedule misalnya? Atau kita lihat lagi tujuan kita keluar rumah itu penting atau enggak. Kalau cuma mau cari cemilan, cari jajanan, udah tahu mau hujan gitu ya. Lebih baik mungkin order pakai Gojek misalnya gitu. Atau kalau penting banget, berarti kita jangan naik motor, apalagi jalan kaki gitu. Mungkin kita pakai mobil ya, atau kita pesennya jangan Grab bike, Grab apa tuh, Grab car gitu ya, gitu-gitu. Nah itu solusi, Jadi solusi itu juga nggak mesti sesuatu yang sepertinya rumit gitu. Nah ini yang Anda mungkin nanti akan temui ketika dalam proses melakukan penelitian ini akan banyak melibatkan pemikiran-pemikiran yang seperti itu, gitu. Jadi proses penelitian itu menarik, sangat menarik. Kenapa? Karena banyak melibatkan proses berpikir. Yang akan melatih kemampuan analitik. Kalau Anda bekerja di tempat kerja akan berguna. Kalau Anda punya usaha, berguna untuk Anda memikirkan misalnya analisis ancaman usaha gitu ya, kemudian pengembangan usaha. Itu kita melatih nih daya analisis kita. Inilah salah satu manfaatnya ya dari kita membuat skripsi gitu. Jadi skripsi itu jangan hanya dijadikan ajang latihan copy paste ya. Nanti apalagi ada yang begini, dari lucu deh gitu. Jadi mungkin dikira dosennya nggak akan tahu gitu ya. Lah dosen itu kan sudah baca ratusan. Kalau dosennya udah ngajar lama berarti udah ribuan skripsi yang dibuat kan. Kan kalau ada yang aneh-aneh itu pasti cepat kelihatan gitu. Jadi saya lihat ada satu skripsi gitu, kok bahasanya itu seperti bahasa bukan bahasa Indonesia yang baku gitu. Jadi seperti bahasa Indonesia Inggris gitu ya. Bahasa Indonesia tapi versi bahasa Inggris. Terus saya tanya kan ke mahasiswanya, ternyata benar. Jadi untuk menghindari copy paste secara langsung, dia copy
paste ke Google Translate, jadiin bahasa Inggris, balikin lagi, translate lagi ke bahasa Indonesia. Saya bilang, emang dikira saya nggak tahu ya gitu. Kan ketahuan juga gitu. Akhirnya kan saya suruh perbaiki juga gitu ya. Jadi, nah itu jangan ditiru tuh, yang kayak begitu ya. Lebih baik kita duduk, kita sejam gitu ya, sehari atau 2 jam kita sisihin waktu. Tapi kita ada proses berpikir gitu. Nanti kita jadi menguasai skripsi itu. Jadi kalaupun sampai akhir nanti pas sidang ditanya macam-macam, ya nggak masalah, dan kita nggak perlu juga pas mau sidang itu mesti nervous dulu gitu ya. Aduh, nanti kalau ditanya macam-macam gimana nih gitu. Lah kan kita yang bikin dari awal ya. Pasti kita tahu gitu. Nah yang penting kita ada proses berpikirnya, ada proses analisisnya gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Silakan yang mau tanya. Oke, kalau belum ada yang tanya, saya lanjut ya. Kemudian apa lagi setelah itu? Nah, kita jadi penelitian tadi sampai mana nih? Mengenali gejala atau fenomena sehingga dapat merumuskan masalah ya. Untuk apa? Untuk kemudian dirumuskan solusinya, tapi dengan ada syaratnya, dengan menggunakan suatu metode ya, suatu metode yang tepat. Nah, inilah nanti metode yang tepat inilah yang akan kita pelajari nih, metode penelitiannya ya. Jadi bagaimana untuk melakukan penelitian gitu. Nah, ya, satu metode yang tepat untuk merumuskan solusi ya. Jadi ada masalah, ada apa aja nih? Ada gejala, fenomena ya. Berarti ada gejala, ada fenomena, ada masalah, ada solusi dengan metode. Ya, itu intinya. Gitu. Nah, dalam rangka kita tadi merumuskan masalah ya. Ini tidak cukup hanya dengan gejala atau fenomena. Itulah perlunya nanti suatu metode itu. Nah, berdasarkan penelitian secara umum, untuk kita memahami merumuskan suatu masalah, bukan hanya metode, bukan hanya fenomena yang kita perlukan, tapi juga apa? Oke, contoh gini, si Nurul dia pergi ke janjian lah ya, janjian. Nurul janjian dengan si Dika, mungkin dengan si Andreas gitu ya, untuk ketemuan nih di di warung kopi gitu ya, warung kopi janji nggak sejiwa gitu ya. Nah, terus dia datang belakangan gitu, dia datang belakangan. Si Andrea sama Dika udah datang duluan. Ketika dia datang, Andreas dan Kak dalam percakapan yang cukup sengit gitu ya. Pokoknya lagi, wah kayaknya diskusinya rame gitu. Nah, Nurul sebagai yang baru datang, kan dia nggak tahu apa yang Andreas dan Dika omongin ya, yang lagi didiskusin nggak tahu. Pasti kan dia akan duduk ngedengerin dulu kan, nih Andreas ngomongin apaan sih, si Dika ngomongin apaan sih gitu ya. Baru Nurul akan mengidentifikasi tuh, oh
Andreas nih begini yang diomongin. Dika begini. Nah, Nurul melihat celah apa yang dia mau ngomongin, gitu ya. Andreas, pemikiran Andreas belum disampaikan, kemudian berdasarkan pemikiran Dika juga belum, gitu. Jadi Andreas lagi ngomongin A, si Dika ngomongin B. Nah, Nurul melihat celah. Kalau gitu, saya mau ikutan ngobrol juga nih, saya mau ikutan diskusi. Saya mau masuk dengan C. Yang kan kalau saya ngomong A juga udah dibahas Andreas. Ngapain saya ngulang bahasan yang sama? Gitu ya, kelihatan banget saya nggak capable-nya gitu. Malu dong gitu ya. Atau misalnya ngapain juga saya ngebahas B? Orang itu sudah dibahas Dika gitu ya. Nah, yang belum dibahas nih sama dua orang ini adalah yang C. Nah, saya mau masuk dengan tema C. Udah, gabunglah Nurul. Ngobrol dia, ikut diskusi. Diskusi lanjut. Nah, tapi kan Nurul jadi apa? Datang dengan idenya kan? Dia sudah perhatikan tadi, dia sudah amati si Andreas dan Dika lagi ngobrol apa. Dia bisa tahu ya, dan dia bisa menyampaikan yang ide dia sendiri, apa yang dia mau bahas misalnya gitu, atau dia menambahkan pendapatnya Andreas misalnya, bisa juga. Jadi yang C ini nggak mesti juga misalnya dia bawa topik baru. Andreas nih sama Dika lagi ngomongin Netflix misalnya gitu, kata Andreas, gue tuh ya langganan Netflix itu bayarnya bulanan, terus kata mahal lagi gitu. Kata si Dika, lu sih gitu, ngapain bayar mahal? Kan ada tuh yang jual di di pasar online, kan banyak, bayarnya murah. Nah, si Nurul udah tahu nih dua-duanya topik tadi. Terus apa yang belum dia yang dia memasukin yang C ini? Nggak mesti juga misalnya dia datang dengan topik baru yang berbeda sama sekali gitu ya. Bisa juga dia menyanggah Andreas misalnya. Kata Andreas, dia langganan kan bulanan. Kata Nurul, ngapain langganan bulanan? Kan ada yang 3 bulanan gitu. Ada yang 1 tahunan lebih murah. Kemudian kalau nyanggah yang Dika misalnya, emang bisa ya beli di online shop gitu. Emang itu nggak bermasalah ya misalnya gitu. Nah, masih dalam obrolan yang sama, tapi Nurul itu bisa menyanggah, ya, bisa menambahkan, bisa mendebat apa yang sudah disampaikan oleh si Andreas dan Dika gitu ya. Nah, itulah yang Anda lakukan, kegiatan seperti itu adalah literatur atau literatur review. Ya. Jadi yang Anda lakukan ketika literatur review itu adalah sama seperti tadi proses Anda teman Anda tuh sudah mulai ngobrol duluan. Nah, dalam hal penelitian pajak gitu ya, dia udah cari nih fenomena-fenomena ya, dia udah bisa nyimpulin ada gejala apa gitu ya, ada tanda apa, ada penyakit apa ya, dia menduga-duga nih. Nah, tapi kan dia bukan orang pertama yang satu-satunya, the only one in the world yang tahu tentang gejala ini, ya kan? Pasti sudah ada orang-orang lain sebelumnya yang juga melihat bahwa tanda-tanda ini menunjukkan suatu masalah, sehingga sudah ada orang lain yang duluan ngapain?
Melakukan penelitian. Iya, duluan meneliti dan duluan menyimpulkan. Nah, supaya kita tadi ya, kita masuk warung kopi tadi nggak kelihatan konyol gitu, nggak tahu apa yang kita omongin, kita lihat dulu orang lain yang sudah melakukan penelitian yang eh, eh, pada topik yang sama ya, dia menyimpulkannya apa. Nah, itulah yang kita lakukan di literatur review atau menelaah literatur. Kemudian pertanyaannya, apakah harus semua orang tuh kita lihat apa yang dia omongin di pajak itu? Nah, untuk eh, di prodi akuntansi yang saya tahu ya, tapi nanti kan tergantung dosen pembimbing ya. Biasanya Anda akan diminta 10, minimal 10 literatur sebelumnya, previous study ya, 10 saja. 10 itu 5 luar, 5 artikel dalam negeri. Jadi dari 10 literatur review ini Anda bisa menyimpulkan, oh si A ngomong begini-begini, C-nya ya, kemudian si B ngomongnya begini-begini. Sebentar ya, lobet itu. Oke, nah jadi apa yang akan dilakukan di literatur review itu? Gimana caranya ya? Nanti saya kasih tahu. Nah, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silakan. Kecepatan nggak? Atau informasinya terlalu banyak yang saya sampaikan? Jadi, Maaf Bu, ya, berarti untuk mengetahui fenomena itu kita setidaknya baca 1 atau 2 penelitian sebelumnya ya Bu? Kira-kira gitu ya Bu? Seharusnya sih gini ya, kalau kita mau tahu fenomena ya, fenomena kan adanya di sini nih ya. Kita belum ini loh, kita belum ke sini, belum ke literatur. Fenomena kan adanya di sini ya. Nah, seharusnya sih kita carinya ini berita, laporan-laporan, buletin, dan lain-lain ya, bukan cari ini. Nah, tapi bisa juga, ini trik ya, triknya bisa juga kalau kita nggak punya ide dan kita nggak tahu misalnya mau cari kemana, kita ngintip di studi yang dilakukan orang lain ya, di artikel mereka itu, mereka menggunakan fenomena apa? Itu, mereka menyampaikan fenomena apa? Nah, ini bisa juga, kan ada sumbernya tuh, ya, ada sumbernya. Kita cari sumber tadi yang misalnya di salah satu jurnal yang kita baca tentang si pajak tadi, dia mengangkat fenomena yang tadi, bahwa menurut Menkel penerimaan pajak berkurang, kemudian menurut ini pejabat pajaknya ketidakpatuhan meningkat, misalnya gitu-gitu ya. Nah, lihat daftar pustakanya. Dia ambil dari mana? Gitu.
Bentar ya, saya ada contohnya nggak? Eh, kita kita coba cari ya. Pekan lalu, yang apa ya? Eh, yang apa ya, Andreas? Yang mata kuliah itu ya, yang saya udah kasih tahu kan untuk nyari jurnal. Oh, yang Lipgan itu, Bu. Ya, Yang di akuntansi. Ya, oke, sebentar. Seperti ini deh, misalnya ini ya. Kita ambil satu jurnal aja. Apa tentang pajak misalnya apa? Apa yang mau diteliti? Ada yang udah baca? Belum. Jangan pajak ya, pajak saya nggak bilang, saya yang mudah aja ya. Misalnya yang mudah untuk saya ya. Ya, misalnya ini ya. Ya, saya ambil ini misalnya. Nah, ini ada Journal of Islamic Economics, Finance and Banking, Issues of Sukuk Ijaroh. Ini tahun 2008. Ini ada full teksnya. Ya, ada nggak di sini? Kadang-kadang kan nggak free ya, harus berbayar. Kalau free kita bisa langsung ambil. Nah, ternyata dia nggak free. Nah, saya jelaskan dulu ini ya. Ini adalah yang Journal of Islamic Economic ini adalah nama jurnalnya. Ya, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking itu adalah nama jurnalnya. Kemudian yang volume 1 nomor 1 tahun 2018 itu adalah volume jurnal nomor jurnal di mana si artikel isu of ini diterkait Al-Amine M, Al-BM 2001 tahun gitu ya. Itu kan si Al-Amine itu si author atau pengarang. 2001 ini adalah tahun. Di Islamic Bond Market Possibilities and Challenges ini judul. International Journal of Islamic Financial Services itu nama jurnalnya. Ya, seperti ini. Berarti nama jurnalnya itu ini, Journal of Islamic Economics, Finance and Banking. Nah, kemudian ada 3 dalam kurung 1. Ini karena dia nggak tulis lengkap ya, bisa saja 3 ini adalah volume. 1 yang dalam kurung adalah edisi ya atau number. Nah, 1 sampai 18 adalah halaman. Halaman di mana si artikel ini dipublish di jurnal tersebut. Itu. Nah, ini Anda harus tahu. Contoh yang lainnya, yang kedua misalnya Ali SS 2008 tahun Islamic Capital Market Product Regulation and Development adalah judul ya, ini adalah judul. Islamic Economic Studies adalah nama jurnalnya. Terus ada volumenya, volume 15 misalnya. Gitu ya. Nah, ketika kita masuk ke si jurnalnya, misalnya udah kita cari ini, dapatlah seperti ini.
Nah, kemudian informasi apa lagi yang kita bisa tahu dari jurnal ini? Jadi, saya balik ke ini tadi sebentar ya. Kalau Anda mencari berita tadi ya, untuk mencari fenomena, tadi saya bilang apa? Cari beberapa dan pastikan informasi di dalamnya atau beritanya itu handal, ya, kredibel. Jadi ambillah dari media yang jelas, jangan yang abal-abal. Jadi kalau misalnya dari kontan.com, nah kontan.com kan dia memang jelas ya, medianya jelas gitu. Itu boleh diambil dari situ. Atau misalnya tempo.com juga jelas gitu. Tapi kalau misalnya Anda ambilnya dari tempe.com gitu, apa nih? Kita belum pernah gitu ya, belum pernah dengar medianya gitu. Atau misalnya dari yukkuliahyuk.com gitu. Nah itu juga kita nggak tahu gitu, nggak pernah dengar. Jadi pastikan bahwa sumbernya itu adalah sumber yang bisa dipercaya gitu, yang handal gitu, jangan yang asal-asal. Nah, sama seperti juga ketika kita mencari literatur, previous studies. Pastikan kita mengambil dari jurnal yang terindeks jelas. Nah, ada pihak-pihak di luar sana yang mereka mengindeks pekerjaannya, mengindeks jurnal, mengindeks jurnal-jurnal, ya. Di antara indeks jurnal yang kredibilitasnya tinggi di internasional ya adalah Scopus misalnya. Jurnal-jurnal yang terindeks Scopus berarti dia memiliki ranking yang tinggi atau high ranking. Ya, artinya jurnal-jurnal yang terindeks Scopus ini dia high ranking itu maksudnya dia kualitas penelitian hasil atau kualitas hasil ya, kualitas artikel tersebut ya, artikel yang dipublish ini kualitasnya baik atau kalau udah Scopus biasanya sangat baik ya, sangat baik gitu. Sangat baik itu dari sisi apa? Dari sisi metode ya, apalagi bentar ya, itu ada istilah gini, IMRAT ya, saya lupa deh. Itu IMRAT itu introduction, kemudian metode, kemudian result ya. Oke. Result. Ya, ya, betul. Satu lagi discussion ya. Discussion. Nah, dari sisi semuanya ini plus satu lagi ya. Plus satu lagi bahasa. Ya. Bahasa atau writingnya. Writingnya sangat baik ya. Nah, ya.
Ini betul. Nah, eh, untuk jurnal yang terindeks Scopus, mereka memiliki kualitas artikel yang sangat baik dalam hal apa? Penulisannya, jadi bahasa atau writingnya itu juga menentukan ya. Dalam hal mereka menulis apa? Menulis introduction, ya. Kemudian menggunakan metode yang tepat. Kemudian sehingga hasilnya kalau metodenya tepat, pengumpulan datanya mengikuti metode benar, pengolahan datanya tepat ya, menggunakan tools yang tepat juga, sehingga hasilnya bisa handal ya. Nah, kemudian dianalisis dengan tajam. Nah, ini kualitasnya berarti artikel tersebut sangat baik. Biasanya terindeks oleh Scopus atau Web of Science ya. Ada lagi WOS atau Web of Science. Paling enggak inilah yang dua ini ya. Nah, di luar Scopus dan WOS sebenarnya ada lagi beberapa yang juga bagus-bagus ya. Ada yang jurnalnya Australia itu dia bikin pengindekan sendiri. Saya lupa ya, era kalau nggak salah. Nah, ini juga untuk jurnal-jurnal yang high ranking gitu. Nah, sehingga Anda kalau mencari ini ya, carilah jurnal yang, kalau mencari ini tadi, carilah jurnal yang terindeks high ranking gitu ya. Nah, sehingga misalnya ketika kita lihat ini kan, Journal of Islamic Economic Finance and Banking, dia sudah terindeks oleh apa saja. Bentar ya, takut saya lupa. Saya mau foto jurnal ini sebentar soalnya saya mengelola jurnal di Mercu Buana, yaitu Journal of Islamic Economics and Social Science. Jurnal ini baru terbentuk sekitar 2 tahun lalu ya, tapi penerbitan pertama itu baru tahun lalu. Beberapa dosen yang juga menjadi tim editornya ya. Kebetulan saya chief editornya, sebelumnya dosen lain. Jurnal singkatannya itu JS ya. JS ini sedang dalam taraf untuk akreditasi di Indonesia dulu gitu. Nah, nanti baru menuju ke akreditasi internasional. Karena kami harus memastikan bahwa artikel yang dipublish, yaitu tadi yang 5 tadi itu ya, itu terpenuhi gitu. Nah, kalau jurnal ini kita lihat apa? Pengindeksnya. Ada nih Sinta. Ini bukan Sinta saya yang indeks ya. Si Dikti tuh masing-masing nama Sinta. Harusnya bayar ini ke saya nih, bayar royalti pakai nama. Sinta 3 ya. Nah, dia semakin kecil angkanya semakin baik. Jadi Sinta itu udah Sinta 5 kalau nggak salah. Berarti kalau dia udah Sinta 3, ini jurnal ini cukup baik ya. Karena dimulainya dari Sinta 5. Sinta 5, 4, 3, 2, 1 gitu. Nah, kemudian juga dia terindeks oleh Crossref. Dia terindeks juga oleh DOAJ. DOAJ ini open access jurnal ya. Jurnal open access itu jadi ada jurnal yang berbayar
ada jurnal yang kita bisa akses, semuanya bisa akses, free. Itu namanya open access. Ya. Nah ini 3 pengindeksnya. Atau biasanya pengindeks itu bisa kita lihat di sini nih, di sebelah kanan ini. Nah ini current indexing nih. Cinta, Dowatch, EBSCO, Garuda, Google Scholar, Crossref, Base, Microsoft Academic Search, SciFactor, Moraref. Artinya jurnal ini handal, bisa dipercaya karena dia sudah terindeks. Ya, jadi karena kan gini, jurnal itu dikelola oleh entah itu suatu lembaga ya atau institusi misalnya. Nah, kan bisa aja yang mengelola itu bilang, oh jurnal kami nih kualitasnya bagus loh gitu ya. Tapi kan harus ada yang memverifikasi ya. Nah, pengindekan jurnal itu untuk memverifikasi dari pihak lain, memverifikasi bahwa jurnal tersebut memang baik gitu ya. Jadi penting suatu jurnal itu untuk dia diindeks seperti ini ya. Nah jadi ini nanti Anda bisa kalau lihat jurnal, lihat aja dia terindeks oleh apa gitu. Untuk dalam negeri kalau dia sudah terindeks Sinta itu berarti dia sudah terindeks diakui oleh Dikti. Dan pengindeksannya yang saya bilang tadi ya, jadi ada ini kan S3 nih, mulai dari levelnya 5 ya, Sinta 5, Sinta 4, Sinta 3, Sinta 2, Sinta 1 tuh yang paling tinggi. Ada yang Sinta 1 itu malah dia juga udah terindeks oleh Scopus gitu. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu yang tentang jurnal sebelum saya lanjut? Bu, saya mau nanya yang tadi tentang nyari fenomena, Bu. Kadang kan kita mesti ngelihat tren ya, Bu, kayak ngelihat tren gitu. Nah, kita tuh batasin pasti waktunya tuh berapa lama ke belakang gitu, Bu. Ada Oke. Ya, betul. Nah, sebelum saya jawab yang Andreas, saya selesaikan jawabannya untuk situ. Tadi ada yang kurang sedikit ya, pertanyaannya siapa tadi, Muhammad ya. Jadi yang ditanyakan tadi apakah kita lihat dari literatur gitu ya. Yang pertama Anda justru harus melihat fenomena itu dari apa adanya, dari sumber pertamanya gitu. Jadi kalau jurnal ini kan dia juga sudah melihat lagi dari sumber yang lain kan. Nah kalau Anda bisa dapetin beritanya langsung, atau ada laporan Departemen Keuangan, laporan Dirjen Pajak, laporan B, itu lebih bagus lagi. Kalau Anda bisa dapat fenomena dari sumber pertama, itu lebih bagus. Gitu. Atau dari buletin-buletin, dan lain-lain. Tapi, yang saya bilang tadi, kalau misalnya kita belum punya ide nih, kita nggak tahu mau cari si fenomena itu di mana. Nah, boleh aja lihat si literatur, si artikel tadi, dia ngambil fenomena apa sih, gitu ya. Nah, tapi juga yang Andreas tanya tadi, fenomena ini kalau sudah terlalu lama, dia nggak akan relevan dong. Misalnya gini, ada yang meneliti tentang pajak, Nurvia tadi misalnya, mau meneliti tentang pajak, dan ini banyak saya temui di skripsi mahasiswa. Ini kan tahun berapa ini? 2021. Kemudian dia ngambil fenomenanya tahun 2010 yang sudah 11 tahun lalu. Kalau kita lihat environment-nya ya, tahun 2010 dengan 2021. Dari sisi
peraturan perpajakan. Ini mesti udah ada yang berubah kan? Kemudian kondisi perekonomian mesti juga udah berubah. Kemudian kondisi-kondisi lain. Yang environment itu semuanya sudah 2020 dibanding dengan 2021 sudah banyak yang kurang relevan gitu. 2010 itu Android itu baru mulai banyak digunakan tuh. Baru mulai digunakan. Karena sebelumnya dari teknologi sebelumnya apa ya dulu ya? Apa beri-berian gitu? Apa berry itu? Blackberry ya. Ya. Soalnya kan ada beri-berian lain ya, apa berry lagi gitu. Nah, sebelum ke Android dia teknologinya ini. Pada platform BlackBerry, Anda nggak bisa tuh apa komunikasi antara si A dengan B misalnya ya, yang smooth seperti dengan Android base, gitu. Nah, sehingga apa? Komunikasi ini kan mempengaruhi juga kecepatan transaksi, ya. Transaksi, apalagi informasi. Ini contoh aja ya, contoh aja. Sehingga apa? Kalau Anda ngambilnya terlalu jauh seperti ini, khawatirnya itu tadi, kalau dikaitkan dengan perkembangan teknologi yang mengakibatkan perkembangan transaksi dan informasi, ini menjadi tidak relevan gitu. Itu yang pertama, kalau Anda mengambil tahun terlalu jauh. Yang kedua, juga mahasiswa kadang-kadang ngambil fenomenanya, apalagi terkait perpajakan ya, karena kan perpajakan ini based on peraturan ya. Jadi ada misalnya si Nurvia mau meneliti tentang kepatuhan WP di Indonesia. Nah, tapi dia mengambil fenomena itu, fenomenanya misalnya kepatuhan WP di Amerika misalnya, kurang relevan. Kenapa? Karena peraturan perpajakannya beda. Kondisi perekonomiannya Indonesia dengan Amerika beda. Dan kondisi-kondisi lain mungkin. Gitu ya. Jadi ketika Anda memilih fenomena juga sebaiknya Anda dekatkan dengan dengan ide atau topik penelitiannya, ya, gitu. Jadi, nah nanti kan ada proses ya. Anda kumpulin aja dulu tuh semua fenomena tentang pajak itu. Kumpulin aja dulu. Nah, nantinya ada saring yang tidak terkait langsung, sisihkan. Disisihkan itu bukan berarti dibuang. Sama kayak misalnya si Melia bikin kue. Ada bahan-bahan yang semuanya udah disiapin gitu ya, tapi ada sisanya nggak dipakai. Tapi kan bukan berarti dia dibuang kan. Sisihkan itu satu saat mungkin kita perlukan, bisa kita gunakan. Atau kalau dia sampai kapanpun nggak digunakan ya sudah, mau dibuang baru silakan. Kalau skripsinya sudah selesai misalnya, gitu. Jadi seperti itu ya.
carilah fenomena yang sangat terkait, tapi kan awal-awal kita nggak tahu dia terkait banget atau enggak. Jadi cari aja, kumpulin aja sebanyak-banyaknya, jangan dibatasin. Sama seperti Anda mencari literatur, carilah sebanyak-banyaknya dengan, nah ini jangan lupa nih, ini penting untuk di literatur apa? Hashtag atau keyword. Ini penting ya, supaya mendekatkan Anda dengan artikel yang terkait, yang sangat terkait, gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya lagi? Silakan. Belum ya? Oke, kita lanjut. Nah, jadi saya balik ke sini tadi ya. Gimana tadi? Nah, penelitian, apa sih Anda melakukan penelitian itu jadi apa? Yaitu Anda mengenali gejala atau fenomena ya, sehingga dapat merumuskan masalah. Berarti Anda mengumpulkan fenomena, mensintesanya, disintesa ya. Di sintesa itu kalau kita ngunyah, Ferdian misalnya makan ya, kemudian ngunyah kan, makan itu misalnya makan nasi, nasi Padang, isinya apa aja tuh? Nasi, ayam bakar, kemudian ayam bakarnya bumbunya bumbu kuning itu, terus sambalnya sambal hijau, tambah lagi dia tambahin lauk tuh, bukan cuma ayam tapi ada pergedelnya, ada lagi telur dadarnya, apa tuh, tebal gitu ya, cuy lagi gitu. Nah, nasinya panas-panas. Sekarang udah lapar belum? Ngebayanginnya udah keluar air liur belum? Buat makan siang cocok, Bu. Buat makan siang cocok. Nah, masuk tuh semua, dimakan semua sama si Ferdian. Ketika dia punya, ya, maka mulut kita kan akan mengeluarkan enzim, ya, disintesis lah, diurai gitu ya, sehingga bisa dikenali sebenarnya si ayam itu dia mengandung apa yang diperlukan oleh badan gitu ya. Mungkin nanti dikirimnya kemana gitu, walaupun semuanya masuknya ke perut nanti, tapi kan ada yang dia buat menguatkan otot, ada yang buat apa. Nah itu mensintesa namanya, disintesis gitu ya. Jadi ketika Anda membaca berita, Anda sintesis sebenarnya isi berita ini apa sih ya. Udah panjang-panjang gitu ya, misalnya gini, kita lihat lagi ya. Oh ya, ini nanti ingetin saya, ini belum selesai. Saya mau kasih tahu gimana kalau tadi jurnalnya nggak ada, jadi kita carinya kemana. Oke, misalnya baru deh, ini apa? Contohnya apa ya, tentang pajak apa ya? Pajak tuh saya nggak begitu tahu tuh, sukuk aja deh. Sukuk korporasi, ya, sukuk korporasi. Nah misalnya ini ya, saya buka nih. Ini ada artikel dari OJK. Artikel-artikel juga boleh ya, Anda mau kumpulin misalnya. Oke, suku korporasi, pendek amat, nggak jadi deh. Ulang.
Jadi, nah ini Bareksa. Oke nih, ada tren penerbitan suku korporasi. Oke, nah ini berita ya, baru ya, kayak begini berita. Nah, kan kita baca nih, tren penerbitan suku korporasi pada 2021 tetap meriah. Ini sebabnya. Tren penerbitan suku oleh korporasi sebenarnya sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Penerbitan suku korporasi diyakini tetap semarak pada tahun ini, seiring dengan minat investor yang terjaga serta tren suku bunga rendah sepanjang tahun ini. Head of Fixed Income ini mengatakan tren penerbitan suku korporasi sebenarnya sudah membaik dalam beberapa tahun terakhir. Selama 4 bulan pertama tahun 2021, total 19 triliun itu mengalami kenaikan dibanding tahun lalu 1,4. Bila dibandingkan dengan obligasi konven, masih cukup jauh, karena outstanding sukuk itu baru 7-8% dari jumlah keseluruhan surat utang. Nah, apa intinya dari berita ini? Apa berintinya? Jadi kita udah baca nih berita ini, kita sintesis. Apa intinya yang dikatakan oleh si berita ini? Yaitu minat ya Bu. yaitu apa? Bahwa apa kenaikan minat terhadap suku. Adanya kenaikan minat terhadap suku. Kemudian apa lagi? Ada nggak sebabnya? Kenapa ada kenaikan minat? Oh, karena suku bunganya rendah. stabil. Karena ada tren suku bunga rendah sepanjang tahun ini. Mungkin dari tren suku bunga rendah itu dari instrumen investasi lain ya, gitu. Karena kalau suku kan dia nggak ada bunganya. Kemudian apa lagi yang bisa disimpulkan? Minat meningkat karena apa tadi? Nah, kemudian informasi lainnya adalah walaupun minat meningkat, tapi kalau dibandingkan dengan penerbitan obligasi, dia masih jauh banget. Gitu. Nah, itu adalah sintesis. Jadi, ketika Anda nulis nanti di bab 1, ya, Anda nulis di bab 1-nya, nulis fenomenanya ya. Anda jangan ngambil ini nih, kan mahasiswa gitu biasanya. Ini gimana ya caranya ya? Begini ya misalnya ya. Begini. Oke. Terus mau ngopinya caranya udah bisa kopi belum ya? Ini nggak bisa ya, nggak bisa di paste ya. Ceritanya gitu deh, ceritanya ini di copy ya, udah di copy nih, langsung di paste. Ke Word-nya. Langsung di paste nih ke sini ya, bla 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 gitu, persis sama plek-blek kayak begini, kayak berita ini, gitu ya. Nah, itu berarti Anda belum melakukan proses sintesa. Anda belum sintesis itu berita ini. Masih yaitu Anda menjadi Anda tidak tahu apa inti dari Anda tidak tahu intinya. Kalau Anda tidak melakukan sintesa ya, tidak tahu inti atau ide atau topik berita tersebut. Ya. Kemudian apalagi
eh, selain karena Anda tidak tahu, sehingga nantinya apa? Anda sebentar, bahasa dulu. Bahasa jurnalistik dengan bahasa ilmiah ini beda ya, sehingga Anda nanti menuliskannya tidak rapi ya, tidak standar untuk penulisan ilmiah. Nah, akibatnya nanti apa? Akibatnya kalau Anda tidak melakukan sintesa, Anda bisa menyimpulkan pengambilan kesimpulan yang salah dari fenomena tersebut, sehingga Anda karena menyimpulkannya salah, itulah dia makanya nggak nyambung dengan apa yang mau diteliti gitu. Selain tadi dari masalah bahasa gitu ya. Nah, jadi kalau Anda mengambil fenomena dari suatu berita seperti ini, buatlah sintesa dulu ya. Setelah disintesa, sintesa itu artinya Anda menulis ulang dengan bahasa Anda sendiri, tapi dengan makna yang tidak berubah. Nggak boleh maknanya jadi berubah ya. Misalnya Anda sintesis nih, kemudian Anda bilangnya gini, berdasarkan berdasarkan bisnis.com 2021, penerbitan sukuk korporasi meningkat seiring karena peningkatan minat terhadap sukuk korporasi, penerbitan sukuk korporasi meningkat karena peningkatan minat investor untuk berinvestasi pada sukuk. Peningkatan minat investor tersebut terjadi karena suku bunga sukuk rendah. Nah, itu pengambilan kesimpulan yang salah. Sintesis Anda salah. Ya, karena kan maksud berita itu bukan seperti itu. Gitu, dan sukuk dia bukan instrumen keuangan atau instrumen investasi yang berbasis bunga. Gitu. Nah, kalau Anda salah menyimpulkan, ya berarti nanti salah yang ditulis. Gitu ya. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Belum ada? Bu, saya mau ditanya, Bu. Iya, silakan. Mau mastiin aja sih, Bu, maksudnya saya bener apa enggak memahaminya. Jadi yang dimaksud tadi di awal kita apa namanya yang cari literatur review itu bukan buat nge-counter argumen si pembuat literatur ya kan Bu ya, tapi kita buat cari topik bahasan aja kan. Bukan untuk mengapa? Mengcounter. Bukan buat meng-counter argumen si autornya gitu kan Bu, bukan buat argumen sama penulisnya, tapi buat cari bahasan awal dia itu dari mana ya Bu. Nah, oke. Saya sekarang masuk ke telaah literatur ya, literatur review. Saya belum masuk sampai situ. Oke ya. Saya mau balik ke itu tadi. Yang di sini tadi. Mana tadi? Mana? Ini ya. Nah, saya balik sini dulu ya. Jadi sebelum menjawab pertanyaannya Ferdian, saya mundur dulu sebentar ya. Nah, kan kita harus dapetin nih full text. Nah, di sini ada nih
full text PDF. Coba kita klik, dapat nggak? Kalau langsung dapat, ya sudah, alhamdulillah, mengurangi pekerjaan Anda, sudah langsung dapat. Oke, download this file. Oke, dapat ya langsung ya. Ini kan dia ada, lihat halamannya 2 dari 12, berarti lengkap ya. Nah, ini judulnya ya, kemudian abstrak, introduction, overview, karakteristik, development, cari principal issues in, sales and leaseback structure, pricing, oke, conclusion. Oke, berarti dia sampai conclusion, sampai reference, ya. Berarti ini Anda mendapatkan artikel yang lengkap, ya. Nah, kalau tidak mendapatkan artikel yang lengkap, bagaimana? Terutama biasanya untuk jurnal yang terindeks Scopus tuh, yang agak susah ya. Untuk ini ya, literatur kan kita perlu 10 minimal ya, 5. Kalau saran saya, Anda ambil dulu ya 5 ini based on prominent journal ya, prominent journal, yaitu prominent journal artinya yang dalam kategori high ranking ya, entah dia terindeks Scopus atau WOS, atau kalau di Indonesia berarti terindeks Sinta ya. Nah, jurnal yang tadi Sinta 3 berarti dia cukup prominent untuk di Indonesia ya, Anda boleh ambil tuh gitu. Nah, kalau yang Indonesia rata-rata dia Anda bisa ambil lengkap satu artikel, tapi untuk yang terindeks Scopus kadang-kadang lebih banyak berbayar ya. Contohnya mana ya? Ini ya. Misalnya kita masuk ke Elsevier deh. Elsevier. Oke, di Elsevier ini dia nanti banyak lagi nama jurnal. Elsevier.com atau Science Direct ya. Nah, misalnya kita nyari jurnal tentang ini dia terindeks Scopus kan. Kita ini bisa by keyword ya. Misalnya kita suku. Oke, nah kita cari aja. Nah, dapat kan? Oke, jurnal. Kita harus nyari jurnalnya dulu kalau ini ya. Ini search for jurnal ya. Kita masuk ke salah satu jurnal dulu kalau gitu, atau jurnalnya yang ada finance-nya deh misalnya ya. Finance. Ya, ini kan ada ya. Nah, ini nama-nama jurnal nih. Finance Research Letters, Global Finance Journal, Journal of Empirical Finance, Journal of Banking and Finance, itu nama-nama jurnalnya. Misalnya kita pilih satu deh. Journal of Banking and Finance misalnya ya. Sudah di jurnal ini, kemudian kita mau cari nih. Misalnya tentang suku, atau nggak mesti suku lah, apa yang ada aja di sini deh. Nah, misalnya lagi ngetren tentang COVID.
eh, maaf ya, bentar. Ini anak saya nih. Mesti temennya nelpon pakai line. Hilang ini saya ya. Ini tadi. Oke, ini ya. Nah, misalnya ini deh kita ambil ya, misalnya nih forecasting part. Ini kan artikel ya. Artikel di Journal of Banking and Finance. Terus saya belum buka apa-apa kok udah. Oke nih ya, ini ya. Kebuka kan? Nah, dia kan berbayar ini. Tahunya dari mana berbayar? Ada ini purchase yang sebelah kanan nih, purchase PDF ya, purchase PDF. Ini paling atas apalagi udah ada purchase PDF ya, berarti ini berbayar. Nah, untuk dapatkan yang free, Anda ambil ini kan ada https://doi.org ini ya. Ini Anda copy, nanti masukkan ke, saya nggak bisa buka Genlib di sini, karena Genlib itu kadang-kadang dia sensitif. Jadi kalau Anda bukanya misalnya dipakai wifi-nya wifi kampus misalnya, dia nggak akan bisa, karena kan itu semacam untuk ini ya, untuk si jurnal-jurnal yang terindeks Scopus tadi, Genlib itu menjadi ilegalnya gitu. Nah, tapi untuk mahasiswa itu sangat membantu. Yang menyediakan itu Genlib itu Rusia yang membangun ya, membangun websitenya. Anda bisa copy yang ini tadi, nomor DOI-nya ini, kemudian Anda paste di Genlib Rus gen.lib Rus EC ya. Nanti caranya Andreas deh, nanti tanya Andreas yang saya kasih tahu kemarin. Cuma Andreas kalau yang halaman pertama langsung masukkan nama author atau nama bukunya, itu untuk nyari buku ya. Nah, kalau untuk nyari jurnal, nanti coba klik dulu, di situ ada tulisan scientific article. Nah, ini klik dulu scientific article ini, klik, baru nanti dia ada kotak lagi yang kosong. Nah, masukkan yang nomor doi tadi ke situ. Setelah klik ini nanti ada begini nih ya, masukin di sini nih yang HTTP tadi, baru nanti klik ini search kayak gini ya, gitu. Saya di iPad saya nggak bisa buka, tapi kalau saya pakai laptop bisa. Cuma nggak kelihatan karena saya lagi coba yang di sini ya, gitu ya. Nah, nanti dicoba aja. Kalau nggak bisa nanti, atau daripada nanti nggak bisa ya, hilang 1 minggu untuk nyari. Gini, saya top yang di sini, memang saya jadi keluar ya. Tadi yang saya presentasi jadi keluar. GTP, UKG.
Oke, yang itu biarin dulu ya. Saya coba share screen sini ya. Oke. Share screen. Share screen kok nggak ada ya? Share screen. Oh, ada share screen ya? Oh, present now. Present now. Oke, share. Ya udah kelihatan screen saya ya. Ya, Bu. Nah, ini ya, contohnya misalnya gini. Tadi kan kita buka ya misalnya jurnal ini ya, tapi ini jurnal baru. Ini deh, suku jurnal. Oke, misalnya saya contoh begini ya. Terus saya ambil dari jurnal luar ya. Ini oke, ini JITFnet. Oh, udah langsung dapat. Ya, saya mau cari yang nggak dapat jurnal. Oke, ini ya. Nah, ini ada nih di Science Direct. Nah, kelihatan kan? Oh, tapi ini dia kalau Anda beruntung kayak begini, ini nggak berbayar. Ini langsung ambil nih, download full issues. Ini langsung dapat. Kalau kita klik kayak begini, dia langsung dapat. Agak lama, saya nggak lanjut, tapi pokoknya dia langsung dapat lah ya. Nah, kalau nggak dapet, yang saya bilang tadi, berarti kan ini ya, ini copy link, kemudian Anda buka Benlipus EC, nanti dia masukin. Nah, ini kan ada scientific article nih, diklik scientific article, diklik. Nah, ini masukin tadi, baru search. Nah, ini kan dapat kan? Sintesis ini udah tinggal kita ambil. Nah, pilih nih salah satu. Kita ambil bukan di sini yang diklik ya, yang di sini yang mirrors. Saya ambil dari Skyhub ya misalnya. Ada kan? Sudah langsung di-download. Mana dia untuk mendownloadnya? Ini ya, save. Oh, ini dia format baru nih. Sudah lama nggak buka Benlib. Nah, ini nih ada save. Udah, ambil save file. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau tanya dulu untuk yang nyari ini. Bu, mau tanya. Ya. Saya dapat info yang dari semester lalu itu kan dari awal ya dapat ininya dosen pembimbingnya. Jadi dosen pembimbingnya yang nentuin apakah harus kuantitatif atau kualitatif. Ini kan kita nentuin dulu ya. Iya. Nentuin dulu. Jadi apa nanti tergantung dosen pembimbingnya atau gimana? Nah, itu juga sempat ditanyakan waktu rapat dosen. Jadi karena sekarang proses dosen pembimbing itu penentuannya di pekan ke-8, jadi sepertinya prodi akan
mengumumkan ke dosen pembimbing juga bahwa mahasiswa itu sudah selama 8 kali pertemuan membangun ide risetnya, gitu ya, sehingga keluarlah dengan judul. Jadi diharapkan dosen pembimbing tidak terlalu mengubah secara fundamental. Ya tadi misalnya mahasiswa sudah menyiapkan untuk kuantitatif, kemudian misalnya dosen pembimbing menginginkan kualitatif. Nah, kalau nggak salah sih akan disosialisasikan kepada dosen pembimbing seperti itu supaya nggak terlalu banyak mengubah secara fundamental. Tapi saya nggak tahu juga ya, karena nanti saya sampaikanlah juga ke prodi, gitu. Saya nggak tahu apakah nantinya dosen pembimbing itu kalau misalnya mengubah secara fundamental penelitiannya, padahal misalnya sudah dibangun selama 2 minggu ini sudah selama 2 bulan ini sudah mencari begitu banyak jurnal, kemudian sudah menulis gitu ya, sudah mulai menulis, sudah dapat yang mana dan lain-lain, tiba-tiba harus diubah secara dari dasar banget gitu. Nah saya nggak tahu apakah bisa atau enggak gitu sih dosen pembimbing. Tapi nanti bisa aja dari mahasiswa juga menanyakan langsung ke prodi, kan ada websitenya ya kalau nggak salah, bisa ini kan bisa menyampaikan pertanyaan kan, gitu ya. Tapi nanti akan saya tanyakan juga deh. Gitu. Ya, sama-sama. Oke, ada yang mau tanyakan lagi? Nah, tadi pertanyaannya siapa tadi? Ferdian ya? Iya, saya. Iya. Apa tadi Ferdian? Saya jadi lupa tuh. Jadi literatur review itu kita buat cari topiknya, bukan buat ngelawan argumen si penulisnya. Nah, jadinya literatur ini untuk apa gitu ya. Nah, apa yang dilakukan, apa yang kita lihat di literatur. Tadi mana ini ya. Nah, apa saja yang perlu kita sintesis dari jurnal atau penelitian sebelumnya, ya. Yang pertama Anda bisa perhatikan yaitu apa hasil penelitian dia. Oke, misalnya ini ya, therefore, ini dia tujuan. The end of this paper to discuss some issue in sukuk ijarah. Ya, jadi dia meneliti tentang beberapa isu atau masalah ya di dalam sukuk ijarah dan memberikan solusi dalam rangka membangun Islamic Capital Market. Nah, ini aja udah sukuknya sukuk ijarah ya. Jadi ketika misalnya si Ferdian nyarinya, saya itu nggak mau meneliti tentang sukuk ijarah, saya itu meneliti tentang sukuk mudharabah. Ya sudah, ini sisihkan dulu, gitu. Berarti dia bukan yang utama, ya, bukan jadi rujukan utama. Tapi kenapa saya bilang sisihkan dulu? Karena selain kita melihat tujuan penelitian dia, yang artinya ada variabel penelitiannya di situ, ya. Cuma ini sayangnya ini bukan penelitian kausal ya, bukan kuantitatif kausal yang meneliti sebab akibat hubungan antara variabel. Jadi kita nggak bisa lihat di sini. Nah, tapi kita juga bisa melihat metode penelitiannya. Metode penelitiannya. Nah, seharusnya di abstrak, kalau dia nulisnya bagus ya, di abstrak
kita sudah bisa lihat penelitian dia apa sih? Apakah dia kuanti, apakah dia kuali misalnya. Kemudian hasil penelitian dia apa? Itu sudah terlihat. Tapi kalau misalnya di abstrak kita nggak bisa melihat gimana? Terpaksa Anda harus masuk ke dalam. Ya, jadi Anda harus lihat. Lihat metode penelitian. Lihat. Melihat fenomena, cari fenomena apa sih yang dia pakai di sini, ya. Kemudian selain hasil penelitian dia ya, kemudian metode penelitian dia seperti apa. Itu bisa kita rujuk nantinya. Kemudian apalagi jurnal-jurnal yang dirujuk sama dia, kayak misalnya gini, dia merujuk Ibrahim 2006. Coba kita lihat, perlu nggak si Ibrahim ini? Kalau perlu, kita kejar tuh. Kita lihat mana di daftar pustakanya kan di sini. Nah, ini Ibrahim 2006. Ibrahim 2006. Developing Governance and Regulation for Emerging Capital. Apa nih? Oh, kok nggak lanjut ya? Kayak gitu ya. Nanti kita cari sendiri. Gitu. Jadi diperlukan jurnal ini bukan hanya untuk melihat dia pakai fenomena apa, tapi tadi kita perlu lihat dia lagi ngomongin apa. Ngomongin apa itu maksudnya variabel apa di dalam penelitian dia, bagaimana metode penelitian dia, apa hasil kesimpulan dia, tools apa yang digunakan. Misalnya dia cerita nggak kalau dia pakai penelitian ini, dia pakai eFuse atau pakai Stata misalnya, atau misalnya ini penelitian ini kualitatif pendekatannya artikel yang kita kumpulkan, yang bisa kita telah ya. Pekan depan nanti saya akan lanjut dengan ini kan ide-ide penelitian ya, sudah saya sampaikan. Kemudian Anda sudah bisa mulai mencari, membaca fenomena-fenomena penelitian. Peminatan Anda sudah tahu kan, jadi sudah bisa lanjut ke ini tadi ya, sudah bisa lanjut ke sini dan bisa sambil mengumpulkan literatur. Kumpulin aja dulu sebanyak-banyaknya ya, dari jurnal-jurnal yang prominent tadi yang saya bilang. Nah, pekan depan nanti saya akan masuk ke ada berapa macam tuh penelitian ya. Nanti Anda apakah mau pakai pendekatan kuantitatif, apakah mau pakai pendekatan kualitatif gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, untuk hari ini saya cukupkan sampai sini materi ini. Oke, ada yang mau ditanya? Ini catatan apakah diperlukan? Perlu, Bu. Kalau catatan diperlukan nanti saya kirim. Boleh, Bu? Nurul ya. Oke. Ada yang mau ditanya sampai sini? Bu, ada Bu. Ya. Kalau jurnal itu sama juga kayak jurnal penulis Indonesia tapi dalam bahasa Inggris. Jurnal internasional di luar negeri.
Oh, itu Iya, berdasarkan bukan penerbitnya, penerbitnya ya, bukan Bu? misalnya jurnal Indonesia sih, tapi dia sudah internasional jurnal misalnya gitu ya, masuk dalam jurnal dalam negeri ya, gitu. Tapi kalau misalnya penerbitnya Malaysia, penerbitnya Inggris, penerbitnya mana gitu, nah itu sudah jurnal luar negeri, gitu. Walaupun yang nulisnya orang Indonesia, ya, misalnya publish nih di jurnal di Inggris, tapi yang nulis orang Indonesia, ya, tapi kan jurnalnya jurnal sana, gitu. Jadi udah masuk luar negeri, gitu. Ada lagi yang mau tanya? Ya, kalau belum ada yang mau ditanya, saya akan cukupkan. Saya foto dulu ya. Bentar. Juga nama-namanya nanti foto ini saya mau tayangin di kameranya, silakan di on kan. Kalau kameranya nggak di onin nanti nggak nampil loh di post, nggak ada wajahnya nanti. Oke, saya foto dulu ya. 1, 2, 100. Kemudian saya mau foto nama yang hadir, bentar ya. Karena saya belum sempat absen ya, nanti saya absen dulu. Jadi santai lahan. Terus, oh, udah ada keluar. Apa ada yang nambah baru ya? Tadi sampai Lahana. Sekarang Melia. Terus Rahma ada 2 ya? Iya Bu, ada 2. Oke. Sialam.